Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ganjil. Di sini kami akan menampilkan video mengenai desain HMI dengan menggunakan isi border. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Artika Kurniawati, 12L1 absen 5. Saya Muhammad Yan Permana, absen 23. Saya Alvari Simulana, absen 3. Tujuan kami membuat video ini agar mempermudah kami dalam proses pembelajaran dan berguna bagi khalayak ramai. Selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yan Permana, absen 23. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang desain HMI menggunakan IP Designer. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang merangkai-rangkaian yang diperlukan untuk HMI menggunakan CX Designer, menggunakan CX program maksudnya. Langkah pertama, tentunya kita buka dulu aplikasi CX programmernya. Jika sudah, kita pilih file, lalu kita pilih new. Di sini kita menggunakan device type-nya menggunakan CP1L dan setting ini menggunakan CP1L ini, dan settingnya menggunakan CPU type-nya menggunakan EL. Jika sudah, kita klik OK. Network type-nya menggunakan Ethernet, FNS atau TCP ini. Jika sudah, kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Pada desain HMI kita tentunya menggunakan tombol-tombol dan lampu-lampu yang digunakan sebagai input dan output dari sebuah rangkaian. Beberapa contohnya yaitu penggunaan overload, tombol stop atau run, lalu input lampu ataupun motor. Di sini kita contohkan menggunakan rangkaian DOL. Kita ketik C, lalu kita outputnya menggunakan internal relay saja, contohnya W0, dan akan muncul kontak NO ini yang digunakan sebagai run ataupun tombol on. Di sini kita komen. Lalu untuk membuat sebuah kontak NC, sebuah input NC, kita bisa menggunakan tanda garis miring pada keyboard. Lalu kita isikan alamat berikutnya. Di sini kita menggunakan outputnya yang sudah ditentukan. Contohnya pada motor 1 kita gunakan output 100.02. Lalu kita sambungkan. Di sini untuk mengunci sebuah rangkaian kita bisa gunakan kontak bantu NO sebagai pengunci sebuah rangkaian. Sama seperti kontak NO tadi, kita ketik C, lalu kita samakan output yang telah kita gunakan. Contohnya 100.02. Maka kontak bantu ini akan berfungsi sebagai pengunci. Untuk mensimulasikan offline rangkaian ini, kita bisa klik bersamaan Ctrl Shift W. Ya, tunggu. Untuk menjalankan simulasi offline sebuah rangkaian ini, kita bisa klik Ctrl J untuk run dan Ctrl K untuk mematikan. Di sini rangkaiannya sudah benar karena rangkaian telah dikunci oleh kontaktor
kontak bantu NO ini dan motor bekerja. Di prinsip kerja pedal motor yaitu ketika push button NO atau push button on ditekan, maka motor akan hidup, akan bekerja. Dan ketika ketika push button on dilepas, rangkaian akan tetap bekerja karena sudah ada kontaktor bantu dari NO. Dan untuk mematikannya, kita klik saja untuk push button NC ini untuk mematikan rangkaiannya. Sama seperti tadi, kita kontrol J, lalu untuk melepasnya lagi kontrol K, dan rangkaian akan berhenti bekerja. Untuk rangkaian yang lainnya, kita juga menggunakan seperti instruksi timer, CNT maupun increment-decrement. Salah satu contohnya itu timer. Kita ketik I, lalu isikan tim, lalu alamat timer dan jumlah waktu yang kita berikan. Contohnya ini kita beri waktu 3 detik. Jadi rangkaian akan bekerja timer akan bekerja selama 3 detik. Kita pindahkan. Lalu di rangkaian yang lainnya juga kita gunakan CNT, sama seperti tadi, kita ketik dulu UI, lalu ketikan CNT, alamat instruksi, contohnya 1, dan jumlah barang atau jumlah barang yang akan kita tentukan. Instruksi CNT ini sering kita pakai pada rangkaian conveyor. Contohnya ini kita beri 5 barang, maka instruksi kan seperti ini. Lalu untuk instruksi yang lainnya kita bisa menggunakan increment decrement. Di sini kita sama seperti tadi, untuk increment kita ketik add, lalu untuk menambah kita ketik plus 2 kali dan alamat yang akan dituju. Misalnya kita pilih D0, maka akan muncul instruksi seperti ini. Dan untuk mengurangi, kita tinggal ubah plusnya tadi menjadi min. Contohnya kita klik I, lalu add, kita beri minus 2 kali dan alamat yang dituju. Seperti inilah contoh instruksi yang akan kita pakai dalam desain HMI nanti. Seperti inilah hasil dari JX yang akan kita gunakan nanti. Dari semua instruksi yang telah kita pakai, contohnya yang tadi rangkaian pengunci, lalu ada di sini rangkaian untuk instruksi timer. Di sini juga ada menggunakan counter, dan di sini kita juga menggunakan increment decrement. Maaf, saya juga lupa untuk menjelaskan tentang instruksi ini. Di sini instruksi move juga digunakan sebagai pemindahan data, pemindahan sebuah nilai ke sebuah alamat. Contohnya kita pilih alamat D0. Pada desain HMI, kita harus membuat rangkaian Windows layer yang digunakan untuk menuju ke sebuah rangkaian. Contohnya kita di sini ada DOL, forward reverse operation, timer, counter, multi speed, dan auto manual. Di sini inilah hasil akhir dari rangkaian DOL.
Di sini juga ada rangkaian forward reverse. Di sini juga ada rangkaian timer, counter yang menggunakan instruksi CNT tadi. Lalu di sini juga ada multi speed yang digunakan untuk inverter. Lalu di sini juga ada auto manual operation. Lalu di layer ini saya untuk output saya gunakan di layer yang berbeda agar tidak membuang-buang output yang berlebih. Tentunya di sini kita seri semua lampu hijau yang ada dan kita gunakan kontak NC yang digunakan untuk memutus. Kontak 100.00 ini digunakan sebagai stop lamp. Di sini kita juga menggunakan OL yang digunakan untuk sebuah pengaman sebuah rangkaian dari overload. Di sini kita juga menggunakan di sini juga ada rangkaian untuk output 102 dan 103. Sekian penjelasan dari CX Programmer dari saya. Maaf jika kurang jelas dari penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarisi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain HMI dengan menggunakan Easy Builder Pro. Pertama kita klik. Nah, di sini kita klik new. Di sini kita akan menggunakan serisnya MT8071IE. Itu akan ada tampilan seperti ini. Kita akan new device. Di sini kita akan menggunakan Omron CC atau CS dan CP. Setelah itu kita oke. Dan oke. Setelah selesai membuat ini, kita akan langsung membuat backgroundnya. Di sini backgroundnya kita akan ke layer yang agak jauhan, seperti yang nomor 29 atau terserah berapa. Kita ke new, kita di setting widthnya 0 dan color untuk backgroundnya. Kita pilih kuning. Nah, setelah itu kita akan membuat frame untuk judulnya. Yang pertama kita klik object, kita ke shape, frame-nya kita kan colornya kita putih. Nah, setelah itu kita akan menambahkan gambar. Kita klik picture library. Nah, di sini kita akan memilih dari file yang di laptop. Nah, di sini kita sudah melihatnya. Nah, open. Oke. Oke.
Nah, setelah itu kita tambah tulisan untuk judulnya. Kita ke ini tombol yang sini. Judulnya kita bisa klik di sini yang teks itu. Nah, setelah ini kita oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk hasil akhirnya yang backgroundnya. Setelah itu kita ke layer baru, kita ke setting. Di sini kita akan ubah menjadi cover atau terserah apa namanya. Setelah itu colornya kita ubah. Dan setelah itu underlay Windowsnya kita ubah menjadi background, bottom background, middle background, dan top juga background. Nah, kita oke. Nah, di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat untuk push button dan juga untuk lampu atau motornya, dan juga fungsi function key dan cara menggunakan function key, dan juga untuk timernya. Yang pertama kita ke push button. Pertama kita ke set bit. Nah, di sini ada tampilan untuk yang addressnya atau alamatnya. Untuk alamatnya kita harus sesuaikan dengan DCX-nya ya. Misalnya di sini alamatnya 0.00. Tapi karena ini hanya contoh, jadi saya akan menggunakan CIOP saja. Misalnya 0.01. Setelah itu kita ke save, kita pilih yang mana. Nah, di sini saya akan mencari yang push button. Kita gunakan ini saja. Setelah itu kita close. Kita oke. Dan oke. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat output lampu dan juga motor. Di sini sama, kita akan menggunakan di bit lamp sini untuk yang keduanya tadi. Lamp. Nah, di sini juga sama alamatnya. Sama seperti yang tadi, saya akan memakai 100.00. Kita ke save. Nah, di sini. Dan untuk kalau ingin yang motor, kita tinggal ke picture library dan cari motornya ya, seperti tadi. Nah, seperti ini. Oh ya, maaf yang tadi untuk push buttonnya. Untuk set stylenya kita bisa mengubahnya ke momentary. Terserah yang mana, tapi saya akan memakai yang ini, momentary. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari function key dan cara membuatnya. Di sini function key itu diuntukkan untuk
tombol untuk next ke layar berikutnya. Nah, di sini untuk next ke background yang layar berikutnya itu di Windows Now ini. Nah, kita terserah mau pilih yang mana. Ini saya akan ke background saja. Setelah itu kita ke shape. Nah, setelah itu ke label. Di sini label untuk memberikan nama, seperti kita beri nama next. Nah, di untuk berikutnya gitu. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana cara untuk membuat timernya? Untuk timer kita langsung klik saja ini numerik. Nah, ini numerik. Setelah itu kita checklist untuk read atau read user address ini. Nah, yang di sini itu untuk pembaca, yang dimana untuk alamat timernya, dan sini readnya ini untuk alamat yang dituju atau seperti motor yang bakal dituju itu. Di sini alamatnya sesuai dengan DCX ya, jadi jangan sembarangan. Nah, seperti ini kita harus samakan di sininya. Tapi di sini saya akan sebagai contoh, saya membuatnya terserah saya. Ini saya memakai T0, dan untuk buatnya kita CIO dan misalnya 100 T00. Kita oke. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan untuk set bit sebagai fungsi dari function key. Yang pertama kita ke PLC control, kita klik new. Nah, di sini addressnya atau alamatnya kita bisa melihat di CX di sini. Nah, kita untuk alamatnya itu di sini, ini D0, dan untuk ininya adalah untuk layernya, untuk nomor layer. Nah, yang ini di sini adalah untuk alamat input di set bitnya. Kita pakai D0. Oke, kita klik OK. Nah, sudah, kita exit. Setelah itu kita ke set bit. Nah, di sini saya lihat dulu. Ini pakai W. Nah, pakai WBit W00. Nah, nah, sama juga seperti ini ya tampilannya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya. Kita bisa melihatnya. Nah, seperti ini. Ini juga. Dan juga ini. Untuk forward reverse. Timer. Nah, timernya digunakan di sini ya. Untuk timer kita gunakan di sini. Nah, seperti ini juga. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengupload hasil CX Programmer dan HMI desain menggunakan EP ke HMI Wintech dan PLC. Baik, untuk yang pertama pastikan kedua alat tersebut yaitu HMI dan PLC tersambung pada WiFi yang sama. Lalu klik Windows R, lalu ketikkan CMD, Enter. Lalu di sini kita sebelum itu pastikan IP kita harus sudah diubah, yaitu view network connection ini. Klik kiri 2 kali, properties, pilih internet protocol version, dan di sini kita atur 192.168.1, dan di sini bisa dipilih dari 0 sampai 255. Jika sudah, kita klik OK. Lalu yang selanjutnya seperti tadi, Windows R CMD. Lalu ketikkan ping, yaitu pertama kita akan melakukan transfer ke PLC terlebih dahulu, yaitu kita lakukan ping 192.168.1, karena di sini IP-nya memakai IP 50, ketikkan 50, klik enter. Jika sudah, buka aplikasi CX Programmer, klik Ctrl W, pilih yes, Ctrl T. Di sini kita checklist exclude Ethernet port, dan di sini di checklist semua. Jika sudah, kita klik transfer all ini, klik yes. Ya, di sini kita klik yes saja semua. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mengupload untuk desain EB Designer ke HMI Wintech. Tadi caranya klik Windows R, klikkan CMD. Di sini kita ketik ping IP dari lalu IP dari HMI Wintech, yaitu 192.168.1.80, enter. Baik, setelah melakukan ping kepada HMI Wintech, langkah selanjutnya itu buka aplikasi si Builder yang sudah dibuat, lalu pastikan, lalu kita klik sistem parameter di sini, klik ini Omron CC CSCP Ethernet Fins TCP. Di sini kita ubah IP dari EB Designer kita, yaitu klik setting. Di sini kita ubah menjadi 50. Jika sudah, klik OK. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik download PLC ke HMI. Maka akan otomatis untuk mengcompile file EB Designer kita. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih default HMI, lalu klik download.
Jika sudah, klik exit ini, dan HMI sudah terupload ke desain ini sudah terupload ke HMI Wintech. Untuk selanjutnya yaitu mensimulasikan HMI ke trainer panel PLC. Langsung saja kita klik next. Terus kita pilih rangkaian pertama yaitu direct online. Pada posisi off rangkaian, maka lampu indikator 100.00 menyala secara berkedip. Kemudian saat posisi start, motor akan berputar secara satu arah. Kemudian lampu indikator 100.02 akan menyala. Lalu jika kita menghentikan rangkaian kembali, maka motor akan berhenti. Selanjutnya kita pergi ke pilihan mode, kemudian kita pilih forward reverse. Sama, saat rangkaian mati, lampu 100.00 menyala secara berkedip. Kemudian kita menyalakan motor forward, maka motor akan berputar secara forward. Kemudian lampu 100.02 akan menyala. Untuk melanjutkan ke motor bekerja secara reverse, kita klik stop terlebih dahulu. Karena rangkaian ini yaitu rangkaian forward reverse secara tidak langsung. Kemudian kita baru klik reverse. Kemudian motor akan berjalan secara reverse. Kemudian lampu 100.03 akan menyala. Lalu untuk memberhentikan rangkaian bekerja, kita klik stop kembali. Untuk rangkaian selanjutnya kita pergi ke mode. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu timer operation. Di sini kita menentukan motor 1 dan motor 2 bekerja berapa lama. Di sini saya menentukan motor 1 bekerja selama 5 detik. Karena ini memakai 5 mili detik, maka kita ketik 50 untuk 5 detik dan 20. Dan motor 2 saya pilih 2 detik, yaitu kita klik 20 untuk 2 detik, kita klik enter. Kemudian kita operasikan dengan menekan tombol start, maka motor 1 akan bekerja selama 5 detik dan motor 2 akan bekerja selama 20 detik, begitu seterusnya. Untuk lampu indikator 102 yaitu untuk lampu indikator motor yang bekerja selama 5 detik seperti yang kita setting tadi. Kemudian lampu indikator 100.03 untuk motor 2 yang bekerja selama 2 detik seperti yang kita setting tadi. Untuk memberhentikan rangkaiannya kita klik stop, kita tekan tombol stop. Rangkaian akan bekerja seperti ini seterusnya. Jika ingin memberhentikan rangkaian, maka kita tekan tombol stop, maka motor akan berhenti bekerja. Lalu untuk rangkaian selanjutnya kita pilih counter. Di sini kita langsung saja mensimulasikan rangkaiannya, yaitu kita klik start, kemudian kita tekan input sensor seperti jumlah produk yang telah ditentukan. Di sini saya memakai 4 jumlah produk. Kita ketik, kita klik balen just. Guru mati gitu. Selanjutnya yaitu rangkaian mesin pengepakan. Kita tekan push button start, kemudian kita tekan input sensor untuk jumlah produk yang masuk. 3, 4, 5. Karena saya
menggunakan 5 jumlah produk yang akan masuk. Ketika ini 0, maka pusher akan mendorong. Rangkaian akan begini seterusnya sampai tombol stop ditekan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu rangkaian auto manual operation. Kita tekan auto manual operation. Lalu kita pilih pada manual, lalu kita on kan. Kemudian lampu motor pomp akan menyala. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu ke kontrol panel otomatis. Untuk otomatis kita tekan float switch yang lama untuk merubah ke lalu ketika kita lepas maka motor akan mengisi. Oke, pada giliran saya hari ini saya akan mencoba men-setting parameter untuk yang inverter dari kerjaan multi constant speed. Nah, di sini untuk yang setting parameternya kita ikuti saja seperti di tabel di samping ini. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu constant speed operation, kita klik lalu kita mulai start, maka motor berjalan pada 10 Hz, lalu 25 Hz, lalu 50 Hz. Kemudian untuk memberhentikan rangkaiannya kita tekan tombol stop, maka motor akan berhenti. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.